Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian rahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu, bapak, teman teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita arti tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kerja keras dan keberkahan. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam belajar, dalam beribadah, dan dalam segala aktivitas kehidupan. Hari ini izinkan saya akan menyampaikan sebuah pesan yang sederhana, tapi yang sangat penting bagi kita sebagai saya sendiri sebagai orang tua, bagaimana kita mencari nafkah sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan yang tak lepas dari tanggung jawab kehidupan dunia dan akhirat. Ya, untuk itu saya ingin menyampaikan pesan, khususnya pesan ini untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian, yaitu temanya yaitu bekerja bukan sekedar mencari uang, tapi ibadah dan sebagai amanah. Mari kita hari ini saya awali dengan satu kisah. Ini kita belajar dari satu kisah namanya Ahmad. Ahmad seorang anak muda yang belajar ilmu agama, belajar ilmu agama di pondok pesantren. Namun Ahmad ini cita-citanya beda sendiri dengan teman-temannya. Teman-temannya cita-citanya menjadi ustadz, menjadi kiai. Tapi Ahmad ini cita-citanya beda. Cita-citanya Ahmad yaitu Ahmad bercita-cita menjadi seorang pedagang. Lalu beberapa teman-temannya, bahkan ustadznya menyayangkan. Mengapa bukan, mengapa kok tidak ingin menjadi ulama saja? Ya, kenapa tidak ingin jadi ulama? Kenapa kok pengen jadi seorang pedagang? Itu cetusnya para teman-temannya dan ustadz yang lainnya. Tapi akhirnya mereka berpikir, ustadz tadi berpikir, mengapa harus dibenturkan?
Ya, kenapa? Karena demikian ya, karena banyak ulama kita yang juga ternyata pedagang. Ternyata kalau kita lihat setelah merenung ustadzah tadi, ternyata para ulama, bahkan para nabi-nabi, para rasul itu juga mereka adalah pedagang. Ya, mari kita lihat Rasulullah sendiri juga dulunya seorang pedagang yang al-amin, ya karena al-amin itulah Rasulullah SAW diangkat ya. Kemudian kemudian dagang juga merupakan pekerjaan yang halal yang ditekuni asalkan dengan niat yang benar, asalkan niat yang lurus bisa menjadi jalan keberkahan dan jalan sebagai jalan dakwah. Sebagai dasar yaitu ada para nabi, nabi-nabi Allah tidak menggantungkan hidupnya dari bantuan orang lain, dari belas kasih orang lain, dari belas kasih manusia. Mereka bekerja keras. Kita lihat bagaimana Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Kita lihat Nabi Daud adalah pandai menempa besi dan makan dari hasil tangannya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil usahanya sendiri. Gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bekerja adalah bentuk menjaga kehormatan, menjauhkan diri dari meminta-minta dan melatih diri ini menjadi pribadi yang bertawakal. Kerja adalah jalan tawakal dan pendidikan jiwa, melatih diri kita untuk tetap sabar dan melatih untuk terus menempa diri kita untuk menjadi lebih baik. Kerja halal mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama yaitu tentang tawakal. Karena hasil tidak selalu sesuai dengan usaha kita. Hasil tidak sesuai dengan harapan kita. Itulah tawakal. Qanaah karena kita juga belajar merasa cukup, bersyukur dari apa yang kita dapatkan. Ya, apapun yang kita dapatkan kita belajar tentang qanaah, menerima dengan walaupun tidak sesuai dengan dari apa yang kita harapkan. Kemudian tawadhu, dengan bekerja kita melatih hati kita untuk tidak sombong, untuk kita siap menerima perintah, siap menerima tanggung jawab dari atasan, dan siap mengemban amanah. Kemudian tanggung jawab, karena dari kerja itu kita juga tahu kita sebagai, saya sendiri sebagai kepala rumah tangga, teman-teman sebagai anak yang bertanggung jawab menghidupi, membantu orang tua. Ya, inilah bentuk tanggung jawab. Dan tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap perusahaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakal atakallahu dzarral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fi ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagimu dari kenikmatan dunia. Gitu ya. Silahkan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, kesenangan, ya, negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagimu kenikmatan di dunia. Jadi di dunia ini tidak hanya lupa, tapi orientasi kita akhirat, di dunia ini tidak boleh lupa. Begitu aja. Fokus kita itu di akhirat.
carilah kenikmatan kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kenikmatan. Jadi dia harus menikmati dunia, bukan difokuskan 100% untuk dunia. Kebanyakan kita fokusnya dunia, akhirat hanya sementara. Akhirnya hanya sekilas, kebalik ya. Mestinya fokusnya di akhirat, tapi kita tetap menikmati kehidupan dunia. Yaitu ya, begitu, bukan sebaliknya. Maka antara dunia dan akhirat kita ini hidup di dunia, dua dunia teman-teman sekalian, sementara akhirat yang kekal, maka jangan sampai pekerjaan melalaikan kita dari sholat, zakat, dan ketaatan kita. Tujuan kita bekerja untuk bekal ibadah, agar kita bisa sholat dengan khusyuk, agar kita bisa zakat, agar kita bisa sedekah, dan agar kita bisa lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam aktivitas tadi kita juga menikmati kehidupan dunia, maksudnya begitu. Jangan diisi hari-hari kita bersenang-senang bahagia terus sampai apalagi akhirat hanya lintas lalu saja, ya. Tadi sudah ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa kafina yauman tataqallahu qulub fihil qulubu wal ashhar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Inilah yang. Jadi boleh jadi kita sibuk di kantor, di pasar, di proyek, tapi tetap kita tidak lupa waktu ibadah, zikir, dan hati kita tetap basah, lidah kita tetap basah. Itulah hamba yang profesional yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka jangan sampai ambisi yang berbahaya, ya, ambisi dunia yang berlebihan. Ingatkan Rasulullah SAW mengingatkan dua serigala lapar yang dilepas ke kandang kambing tidak lebih merusak daripada ambisi manusia terhadap harta dan kehormatan terhadap agamanya. Jadi serigala yang lapar dilepas ke kandang kambing itu kan berbahaya sekali, bisa menelan kambing segala macam. Tapi itu belum seberapa dengan ambisinya manusia. Kalau serigala kalau sudah kenyang sudah cukup, ya. Serigala ya hanya untuk kekenyangan perut. Tapi kalau manusia apapun dimakan ya, apapun dimakan, kertas dimakan, aspal dimakan, batu dimakan, kayu dimakan, pohon-pohon dimakan. Jadi itu teman-teman sekalian bahayanya ambisi. Dua serigala yang lapar, yang dilepas di kandang kambing tidak lebih merusak daripada ambisi manusia terhadap harta, terhadap kehormatan, terhadap agamanya. Kalau manusia sudah ambisi, wah apapun bisa habis. Apapun tanah, gunung, kayu, tambak, pasir, aspal, besi, apapun habis. Semoga kita diselamatkan, ya. Semoga kita bekerja untuk hidup ini. Jadi bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk bekerja dan kita bekerja untuk bekal, mencari bekal kehidupannya kekal yaitu di akhirat nanti. Tapi tanpa melupakan kita harus menikmati kehidupan di dunia yang sementara ini. Mari teman-teman sekalian kita bersama-sama berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mari kita bersama. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Terima kasih ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup. Lindungilah kami dari harta yang haram, jiwa yang rakus,
Jadikanlah pekerjaan kami sebagai jalan taat, bukan lalai melupakan-Mu ya Allah. Jadikanlah pekerjaan kami, jalan kami untuk mencari nafkah yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini yang Kau berkahi ya Allah. Jadikanlah lembaga yang kami cinta ini ya Allah, sebagai sirot, sebagai jalan kami, sebagai jalan kami untuk mendekatkan kepadamu ya Allah, untuk berdakwah kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, wassallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Izinkan saya ada satu pesan dari Imam Syafi'i. Jangan takut miskin, sebab Allah Maha Pemberi rezeki. Ia memberi rezeki pada burung yang terbang di langit dan ikan di dasar samudra. Berapa banyak orang yang sehat yang meninggal tanpa sakit, dan berapa banyak orang yang sakit yang hidup bertahun-tahun. Tak ada yang tahu kapan malam menjadi terakhir. Ya, maka yang dapat kita simpulkan, bekerjalah dengan niat yang benar, jadilah pekerjaan sebagai bentuk ibadah, jangan tinggalkan kewajiban agama, tapi hiduplah dengan penuh untuk tujuan agama. Syukuri, mari kita syukuri apa yang ada dan terus kita berbenah diri, koreksi diri, jangan pernah kita lelah untuk berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. Demikian, semoga kita semua menjadi pribadi yang taat, pribadi yang spiritual, pribadi yang profesional, bertanggung jawab pada kehidupan dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.